Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Andana dari OSIS MPK SMPN 102 Jakarta. Sekarang saya akan membagikan tips and trik bagaimana cara membangkitkan semangat belajar di kala pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah membuat agenda belajar. Agenda belajar akan membantu sobat semua untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar, belajar yang kamu lakukan akan menjadi efektif dan efisien. 2. Menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan orang yang memakainya. Tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Apa itu yang anak yang bertipe visual? Anak yang bertipe visual bisa belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatan. Sementara anak tipe auditori menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Adapun anak tipe kinestetik perlu melakukan gerakan fisik agar bisa mengingat sesuatu. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan gaya belajar kamu. Yang ketiga, istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar yang terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Bila dirasa tubuh telah lelah, langsung segera beristirahatlah. Agar semua pelajaran yang kita pelajari dapat terserap secara optimal ke dalam otak kita. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi secara optimal. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan bermain game online agar tidak mengganggu waktu belajar kalian. Usahakan tidak berada di suatu tempat yang dapat mengganggu konsentrasi Anda dalam belajar. Yang kelima, cari suasana yang tepat, yang sesuai dengan diri Anda sukai. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Terkadang secangkir teh atau coklat panas membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna. Intinya, carilah suasana, carilah kegiatan yang dapat mendampingi Anda, supaya Anda dapat belajar dengan tenang. Yang keenam, belajar bersama temanmu. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan dalam belajar dengan sistem diskusi. Biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun, jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol atau bermain. Dari semua tips tadi, untuk belajar dengan hasil optimal, intinya diperlukan niat dan kemauan yang kuat untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Jangan pernah lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meminta restu orang tua kalian. Semangat dan terus berlatih agar kesuksesan menantimu di masa depan. Semoga motivasi belajar ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.